Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nyai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan seluruh pemirsa LKK Talk yang setia menunggu podcast-podcast dari pengurus LKK PCNU Kabupaten Sumeneb. Nah, pada kesempatan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita semua Ibu Nyai Dr. Fatmawati Hilal MAG. Beliau ini adalah Ketua Prodi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Alauddin Makassar. Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan Ibu Nyai tentang pendidikan di dalam keluarga. Terima kasih Bu Nyai. Alhamdulillah saya berterima kasih banyak ya karena diundang untuk sharing mungkin ya. Belajar bersama, bukan belajar kemudian menggurui, tapi belajar bersama tentu berdasarkan pengalaman masing-masing. Berbicara tentang pendidikan dalam keluarga, ini adalah hal yang sangat prinsip. Kenapa menjadi prinsip? Karena keluarga itu adalah miniatur kecil sebuah negara. Untuk menciptakan sebuah negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, maka kita harus start dari keluarga-keluarga kecil yang ada di masyarakat. Makanya berbicara tentang pendidikan dalam keluarga itu sangat prinsip menurut saya, karena disinilah cikal bakal pembentukan negara yang sesungguhnya. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa untuk membuat sebuah negara itu menjadi tangguh, kokoh dan sebagainya, banyak hal yang terkait dalam keluarga. Salah satunya tadi pendidikan dalam keluarga. Berbicara tentang pendidikan dalam keluarga, tentu ini didukung dengan surah An-Nisa ayat 9 dalam Al-Quran menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Di ayat yang lain, surah Al-Anfal ayat 28, Allah sebutkan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ini dua ayat yang menjadi rujukan kita betapa pendidikan keluarga itu adalah sesuatu yang sangat prinsip dalam kehidupan. Di ayat yang pertama surah An-Nisa ayat 9, Allah ingatkan bahwa hendaklah kita semua siapapun itu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim. Allah menyebutkan hendaklah kalian khawatir sekiranya meninggalkan generasi-generasi yang lemah, yang kalian khawatirkan mereka tidak bertakwa kepada Allah. Makanya disebutkan falyattaqullah, hendaklah kalian mengejarkan ketakwaan kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, yang benar dan sebagainya. Di ayat selanjutnya, di ayat yang lain disebutkan Al-Anfal ayat 28, wa'lamu, ketahuilah semuanya bahwa annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta benda dan anak-anakmu adalah fitnah, ujian bagimu. Jadi sesungguhnya Allah mengajarkan kepada kita, hey, ketika kamu diberikan harta benda, ketika kamu diberikan anak dan sebagainya, semua itu sesungguhnya adalah ujian buat kamu. Wa annallaha indahu ajrun azim. Kalau kita mampu mendidik mereka, memanfaatkan harta benda, mendidik anak-anak kita dengan cara yang baik dan benar, sehingga memberikan manfaat yang banyak buat orang lain, kata Allah, wa annallaha indahu ajrun azim. Sungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ya, betul Bu Nyai. Jadi sudah sangat banyak sekali dalil-dalil nakli yang mengatakan bahwa keluarga ini memang pada intinya adalah pondasi utama di dalam membangun karakter generasi selanjutnya. Yang pertama yang harus ditanamkan yaitu adalah takwa. Kemudian dari takwa itu terbentuklah akhlak yang mulia. Betul. Ya, begitu ya, Pak. Selama ini ketika kegiatan-kegiatan parenting itu dilakukan, ini kan sering marak ya kegiatan parenting punya ya. Saya banyak melihat bahwa parenting itu, ketika berbicara tentang parenting, mereka langsung lebih banyak atau berbicara tentang pendidikan anak, mereka lebih banyak menyorot bagaimana langsung melahirkan anak, melahirkan anak saya tanpa melihat mempersiapkan orang-orang yang akan melahirkan dulu.
Iya. Jadi sebenarnya bicara tentang pendidikan anak dalam keluarga itu harus start dari pertama, misal diri kita dulu. Jadi harus selesai pada diri kita dulu, memperbaiki diri kita, karena diri kita akan melahirkan generasi. Iya. Nanti Betul. setelah itu ada istilahnya pranikah, lalu pernikahan, lalu pasca pernikahan. Nah, itu kan harus ada tahapan-tahapan. Jadi anak itu tidak bisa dibentuk hanya langsung setelah lahir. Iya, Tapi harus betul. start pranikah dulu. Start pranikah itu berarti kita dulu. Iya. Perbaiki dulu diri kita, lalu kemudian masuk ke jenjang pernikahan. Setelah itu pasca, itulah jadi runtut. Ini belakangan kan orang pada mau simsalabim ya. Iya. Langsung anak saya harus, sehingga anak saya menjadi hafiz misalnya, Iya. jadi hafiz Quran. Langsung dititipin aja ke situ. Ini anak saya kok susah sekali dapat menghafal Al-Quran misalnya. Jangan dulu. Harusnya kan bukan jangan dulu ya, Iya. tapi harusnya tidak kemudian menyalahkan sepenuhnya kepada anak, karena ini kan ada rentetan proses yang harus kita lewati. Misal pra pernikahan tadi, kita kan harus start dari diri kita. Makanya Iya. Allah ingatkan, falyattaqullah, ajarkan ketakwaan kepada Allah, kepada kita semua. Karena dari ketakwaan itu melahirkan akhlak tadi. Iya. Dari itu akan melahirkan akhlak. Sudah itu, karena kita orang yang bertakwa, maka tentu memilih calon yang akan menjadi pendamping hidup kita. Kalau kita perempuan memilih calon suami, kalau kita laki-laki maka memilih calon istri. Karena dua-duanya akan melahirkan, bibit mereka akan bersatu, lalu Iya. kemudian melahirkan generasi-generasi yang diharapkan. Nah biasa sekarang ini kan bibit yang biasa aja, Iya. lalu kemudian melahirkan, maunya sih memaksakan diri harus yang dilahirkan itu harus, yang tumbuh itu harus yang yang sangat bagus begitu. Iya. Tentu kan tidak nyambung kayak gitu. Iya. Ya. Oh iya, menarik sekali. Jadi pendidikan keluarga ini butuh support system dari manapun, dan dimulai dari sangat awal sekali. Iya. Dan itu tidak hanya melibatkan satu orang saja, tetapi melibatkan ayah, ibu, dan keluarga besar. Iya, betul Bu Nah. Nyai. Baik Bu Nyai, apakah ada tips atau cara khusus bagaimana sih pendidikan di dalam keluarga itu? Pendidikan terhadap keluarga besar atau kepada anak lah. Iya. Hal yang mendasar sesungguhnya yang patut menjadi panutan kita dalam mendidik anak, karena ini pendidikan dalam keluarga ya. Di samping orang tua, siapa sih yang tidak kenal Nabiullah Ibrahim? Iya. Siapa yang tidak kenal dengan Siti Hajar? Lalu kemudian siapa yang semua yang tidak mengenal Siti Sarah? Keluarga kecil menurut kita, karena yang belum melahirkan saat itu. Keluarga kecil tapi kemudian melahirkan generasi-generasi yang brilian. Kita belajar dari Nabiullah Ibrahim. Bagaimana Nabiullah Ibrahim mendidik putra-putranya. Salah satu sebabnya kenapa sebenarnya Nabiullah Ibrahim diberikan gelar Abul Anbiya, karena dia berhasil melahirkan generasi para nabi. Nabiullah Ibrahim itu dijelaskan bahwa dalam Al-Quran bahwa dia itu sangat konsisten, sangat istiqamah dengan visi dan misi pendidikan yang diajarkan pada putra-putranya. Nabiullah Ibrahim tidak pernah neko-neko dalam mengharapkan apa sih visi pendidikan buat putra-putranya, apa sih misi pendidikan buat anak-anaknya. Satu yang sering disebutkan dalam Al-Quran dan bahkan menjadi doa-doa kita, Nabiullah Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran selalu berdoa pada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ibrahim itu mengajarkan pada kita bahwa visi pendidikan Nabiullah Ibrahim adalah mencetak generasi soleh. Satu, mencetak generasi soleh. Jadi ada patron, ini loh tujuan pembentukan karakter anak yang akan saya lahirkan, mencetak generasi soleh. Lalu kemudian apa? Selanjutnya dia konsisten, dia tidak terpengaruh dengan apa yang ada di hadapannya. Belakangan ini kan para penonton ya, kita melihat bagaimana sebagian besar orang tua yang kemudian karena begitu inginnya anaknya menjadi orang yang hebat, anaknya yang luar biasa, maka mereka bahkan memaksakan kehendaknya kepada anak. Kamu harus masuk fakultas kedokteran, kamu harus masuk fakultas ini, kamu harus jadi gini, kamu harus jadi gini. Iya, Sehingga terkadang anak-anak itu bingung, bakatnya nggak ke sana tapi orang tua menginginkan ke sana. Ini kan problem. Yang kedua, ini juga mungkin sebagai orang tua ya, kita semua ini memberikan peran terhadap itu.
membuka ruang kepada anak-anak untuk mengarahkan mengikuti bakat dan minatnya. Jangan kita maksakan mereka mendapatkan gelar saja. Ya. Sekarang ini kan banyak orang tua yang kemudian sangat terpengaruh dengan titel atau gelar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak pernah memperhatikan tentang titel atau gelar itu. Bahkan kita baca juga dalam Al-Quran, mulai dari Nabi Yakub dan sebagainya kan, Nabiullah Ibrahim itu mengajarkan seperti ini. Ketika dia bertanya kepada putranya, hanya satu yang ditanyakan, mata abuduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah saya? Bukan bertanya seperti kita kan, orang tuh bertanya, nanti kalau kamu selesai kamu makan apa, kalau nggak kerja gini, kalau tidak kerja gini. Kalau Nabiullah Ibrahim, mata abuduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah saya? Bukan bertanya mata kuluna min ba'di, apa yang kamu makan setelah saya? Sehingga orientasi pendidikan Nabiullah Ibrahim itu betul-betul tadi mengarah kepada Rabbi habli minas sholihin. Kalau itu tercapai sesungguhnya, kita tidak repot mendidik generasi. Karena memang kita sudah tanamkan kepada anak-anak kita, ini loh, kamu mau jadi generasi soleh seperti yang kita pelajari kan di Rahimah dan di Kupi itu. Mata bulu dan apa ya, generasi soleh, kemudian oh ini tujuannya, maka kita buat step-step perjalanan untuk sampai ke sana. Itu yang harusnya dilakukan oleh kita para orang tua. Kalau itu jalan, maka sungguhnya satu, kita tidak lagi memaksakan kehendak kita pada anak. Bukan anak itu maunya, saya maunya kamu jadi dokter deh. Apalagi kalau tanda petik dokter ya, kesannya dokter itu gimana banget. Jadi jangan objektif ya. Anak harus selalu mengikuti kemauan orang tua. Harus objektif, harus objektif. Tidak boleh kemudian orang tuanya, keinginan orang tuanya yang, dan ini problem kita di perguruan tinggi seperti itu. Orang tua anaknya mau ke A, orang tuanya mau ke B, sehingga anak itu dilematis. Dan ini sebenarnya kalau dalam konsep kita kan, konsep Kupi kan, itu juga pemaksaan dan itu kekerasan terhadap anak. Saya kira itu ya yang prinsip. Bahwa pola pendidikan Nabiullah Ibrahim itu visinya adalah Rabbi habli minas sholihin, mencetak generasi soleh. Jadi hanya titel kesalehan yang diharapkan Nabiullah Ibrahim, bukan yang lain. Saya kira itu mungkin prinsipnya. Terima kasih Bu Nyai Fatmawati Hilal. Diskusinya, sharingnya sangat memukau kita semua ya, isinya daging semua kalau kita sebutkan seperti itu. Ya, terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Terima kasih juga atas penonton. Jangan lupa like dan subscribe akun YouTube kami di LKK Pop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.